Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexander Yusuf, Rutin Indra Surya, NPM 179, dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan esai agama saya yang berjudul Moderasi Beragama. Moderasi beragama pada hakikatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan, suatu cara pandang atau sikap dan praktik keagamaan yang mengamalkan esensi ajaran agama yang mengedepankan kepentingan umum. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dan tunduk pada kesepakatan nasional yang dikonfirmasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, ada 4 hal yang menjadi inti dari moderasi beragama. Yang pertama, perspektif atau sikap dan praktik keagamaan. Yang kedua, menyangkut pengalaman hakikat agama, yang pada hakikatnya adalah manusia dan kepentingan umum. Yang ketiga, semuanya didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat, untuk mematuhi konstitusi dengan kesepakatan bersama dalam kehidupan kita yang beragam. Nah, belakangan ini konon ada 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang. Makanya kita perlu melegakan agama. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan pengalaman agama yang mengingkari kemaslahatan bersama yang justru menciptakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Misalnya, agama itu inklusif, tetapi jalan agamanya yang eksklusif. Meskipun agama-agama itu terintegrasi, saluran pemisah agama yang memisahkan kita, menghubungkan kita. Misalnya, jalur agama yang bertentangan juga bermusuhan. Kedua, agama harus konstruktif, tetapi jalan agama yang destruktif. Ini adalah kecenderungan untuk mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Kedua, penafsiran agama semakin diakui tidak berdasar dan juga diargumentasikan bahwa mereka tidak menerapkan aturan dasar ketika menerjemahkan agama. Ada penafsiran yang bertentangan dengan esensi agama itu sendiri. Misalnya jihad. Jihad pada dasarnya bersyarat. Direduksi menjadi makna yang sangat kontekstual dan kemudian digunakan dari sudut pandang perdamaian umum dan justru sebaliknya. Ketiga, cenderung adanya paham keagamaan yang justru dapat memutuskan dan melukai kebangsaan. Misalnya, politisasi agama, penyatuan berbagai hal. Oleh karena itu, pandangan kita, sikap keagamaan kita membutuhkan moderasi beragama agar moderat, tidak berlebihan, lintas batas, dan tidak ekstrim. Jadi, bukan agamanya yang santai, tapi cara kita umat Islam melakukannya. Moderat dan moderat adalah pengaturan dewasa yang baik dan sangat dibutuhkan. Kejahatan, termasuk radikalisasi dan radikalisme, ujaran kebencian dan perang adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, mengancam jiwa, tidak wajar, tidak ramah, dan tidak perlu, terutama atas nama agama. Moderasi beragama adalah sikap beragama dalam berbagai ketegangan, misalnya antara penegasan dan subjektivitas kebenaran mutlak, antara penafsiran literal dan penolakan arogan terhadap ajaran agama, antara radikalisme dan sekularisme, merupakan upaya kreatif untuk dikembangkan. Urutan utama toleransi moderasi beragama adalah cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan dengan demikian mempengaruhi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Moderasi beragama, menurut bukunya Lukman Hakim, diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak ekstrim dalam beragama, selalu mengambil posisi tengah, dan selalu bertindak adil. Moderasi beragama ini dianggap penting, karena keragaman besar yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Moderasi ini diperlukan untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis dan membuat kita merasakan keragaman yang ada, mewujudkan persatuan dalam persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam kegiatan PPRA Program Pendidikan Reguler Angkatan 62 Menteri Agama Yakut Khalil Oumas dalam dokumen peningkatan toleransi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era normal baru. Konteks kebinekaan sangat penting bagi Indonesia bahwa jalan agama yang sederhana diperlukan. Keragaman agama bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan. Dengan terciptanya toleransi dan juga kerukunan, maka masing-masing umat beragama dapat memerlukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai lanjutnya. Dalam menyampaikan konsep moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi, yang mana setiap orang memiliki persepsinya masing-masing, sehingga untuk menyatukan persepsi masyarakat bukan merupakan suatu hal yang mudah. Ada sebagian kelompok yang mengira bahwa dengan adanya moderasi beragama itu menggambarkan pilihan dalam beragama tidak ada ketegasan. Mereka berdalih bahwa dalam beragama itu harusnya kafah menyeluruh. Berangkat dari sini,
Muhammad Fatur Rahman, Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, mencoba untuk meluruskan terkait dengan konsep moderasi beragama yang benar itu ialah bukan setengah-setengah dalam beragama, melainkan merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Maka jika dirumuskan moderasi beragama itu ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mewujudkan hakikat ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagaimana kesepakatan berbangsa. Moderasi sangat erat kaitannya dengan toleransi, karena rasa toleransi merupakan upaya yang siap menghargai, mengevaluasi, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain dan agama lain. Dalam agama, kesediaan untuk membayar, menghargai, dan menerima penghormatan tersebut tidak berarti mengurangi atau menghilangkan doktrin utama ajaran agama. Moderasi beragama tidak berarti bahwa kita berkompromi untuk bertukar enam keyakinan dan keyakinan, tetapi bahwa kita menghormati dan mendengarkan satu sama lain tentang agama atau keyakinan orang lain. Mencari tempat untuk bertemu ajaran agama, bukan memperluas perbedaan agama atau ajaran agama. Kami memang berbeda dari awal, jadi perbedaan bukanlah faktor yang tidak bisa menghasilkan keharmonisan. Sebaliknya, perbedaan bisa membuktikan bahwa kita bisa rukun dan damai. Jika dari saya, bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.